untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang trigonometri bagian yang kedua. Oke, kalau bagian yang pertama kemarin itu tentang rumus dasar, kemudian sudut berelasi, sudut istimewa, kemudian identitas trigonometri yang sederhana. Bisa ya? Maka sekarang kita akan masuk bagian yang kedua, yaitu nanti tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga, tapi ini pada segitiga sembarang, bukan pada segitiga siku-siku. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, kalau misalnya ada sebuah segitiga, misalkanlah ini segitiganya segitiga A, B, C. Oke, ini sama ya. Ini segitiga yang sama nih. Ini segitiga yang sama. Biasanya panjang sisi yang di depan titik A atau sisi BC itu disimbolkan sebagai A, yang ini disimbolkan sebagai C, yang ini disimbolkan sebagai B. Oke, itu biasanya. Kemudian kalau misalnya kita buat sudut yang di titik A itu adalah sudut alfa, kemudian yang ini beta, dan yang ini misalnya gamma. Oke, kemudian kita tariklah garis dari titik C, yang tegak lurus dengan AB, berarti garis tinggi. Dia tegak lurus. Oke, misalkanlah itu X. Maka dari sini, maka ingat tentang apa? Aturan sin dan aturan cos pada segitiga siku-siku. Misalnya kita ambillah sinus alfa. Oke, yang kita perhatikan adalah segitiga yang ini. Oke, siku-siku. Depan rumus sinus masih ingat ya? Depan per miring. Depannya siapa? X. Oke. Miringnya siapa? B. Berarti X per B. Maka nanti dari sini bisalah kita tentukan nilai X-nya. Nilai X-nya itu B-nya ini kita kalikan ke sin, kali silang ya. Berarti B dikali sinus alfa. Oke, sampai sini bisa kira-kira ya. Yang kedua kita lihat dari kanan, dari betanya. Berarti dari situ kalau sin betanya yang ditanya, sin depan, berarti tetap depan per miring, depannya tetap si X, miringnya ini segitiganya. Oke, depannya si X, miringnya A, berarti X per A. Dari sini X-nya bisa kita tentukan. X-nya itu sama dengan apa? X-nya itu sama dengan A-nya kita kalikan. Berarti A kali sin beta. Oke, dapat dua buah persamaan sama-sama X. Artinya kan X dengan X nggak mungkin berbeda panjangnya X ini. Berarti kalau kita buat X sama dengan X, X yang pertama kita pakai B atau A sin beta, itu sama dengan X yang kedua kita pakai ini B sin alfa. Oke, yang ini kita bagikan ke sin alfa sin beta. Oke, ini kita bagi sin alfa kali sin beta. Oke, kalau sin betanya dibagi sin beta kan habis, yang sisa sin alfa di penyebutnya. Atau gini, kali silang nanti A per sin alfa itu sama dengan B per sin B. Oke, inilah persamaan yang kita dapat. Oke, dengan cara yang sama. Kalau misalnya garis tingginya kita tarik dari A, garis tingginya ini berarti siku-siku di sini. Misalkanlah nanti panjangnya itu Y. Oke, sekarang ini tadi kan alfa, ini beta, ini gamma. Oke, berarti yang bisa kita cari yang ini nih. Oke, yang pertama sama caranya. Yang pertama sin beta. Ini sudut segitiga yang kita perhatikan, segitiga yang ini, siku-siku di titik ini. Oke, maka sin, ingat depannya si ini yang merah. Siapa tadi? Y per yang miring itu kan sisi yang di hadapan siku-siku, berarti si C. Saya kira-kira ya. Maka dari sini nanti diperolehlah Y sama dengan C dikali sin beta. Yang pertama.
Yang kedua, kita lihat dari sini. Oke. Sinus gamma itu sama dengan depannya si Y per miringnya sekarang si B. Oke. Maka nanti dari sini bisa kita peroleh nilai Y-nya, yaitu nanti apa? Y sama dengan B kali sin gamma. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, yang berikut dari persamaan 1 dan persamaan 2 kan sama-sama Y. Berarti bisa kita buat Y sama dengan Y. Yang pertama kita masukin ini. B kali sin gamma itu sama dengan C dikali sin beta. Oke, sin betanya pindah ke bawahnya ini, sin gammanya pindah ke bawah ini. Maka dapatlah persamaan B per sin beta itu sama dengan C per sin gamma. Oke. Nah, coba lihat kedua persamaan ini. Di sini A per sin alpha sama dengan B per sin beta. Di sini B per sin beta muncul lagi. Itu sama rupanya nilainya dengan C per sin gamma. Kalau kita satuin kedua rumus ini, oke, kalau kita satuin, maka dapatlah nanti persamaan. Inilah yang nanti disebut sebagai aturan sinus. Apa persamaannya? Persamaannya adalah A per sin alpha itu sama dengan apa? B per sin beta. Sama dengan, karena B per sin beta sama dengan C per sin gamma, kita masukin aja ke sini. Berarti C per sin gamma. Inilah nanti aturan sinus. Oke. Jadi kalau ada sembarang segitiga, maka A per sinus di hadapannya itu sama dengan B per sinus di hadapannya sama dengan C per sinus di hadapannya. Oke, itulah nanti aturan sinus. Oke, sekarang kita akan bahas contohnya. Ini dari halaman 242 soal pendalaman. Jadi sini ada dikasih tahu segitiga PQR, sudut P katanya 45 derajat, kemudian panjang sisi QR 8 cm dan PR-nya 4/6. Yang ditanya sudut R. Ini opsi pilihannya. Oke, yang ditanya besar sudut R. Berarti kita gambarkan aja semua segitiga PQR, P, Q, dan R. Kemudian yang dikasih tahu sudut P-nya ini 45. Oke. Kemudian panjang QR-nya sama dengan 8 dan panjang PR-nya 4/6. Oke, tinggal kita masukin ke rumus aturan sin. Maka yang pertama, PR per sinus yang di hadapan PR Q. Berarti per sinus Q itu sama dengan QR per sinus yang di hadapannya. Berarti 45 derajat. Oke. PR-nya berapa? Di sini PR-nya 4/6. Dibagi dengan sin Q itu sama dengan QR-nya 8. Sin 45 derajat itu setengah akar 2. Oke, tinggal kali silang. Berarti 8 kali sinus Q itu sama dengan 4/6. Akar 6 itu kan bisa-bisa aja akar 3 kali akar 2 dikali setengah akar 2. Oke, akar 2 kali akar 2 kan 2, habis dengan 2. Oke, 8 bagi 4 ini tinggal 2. Maka dapatlah nanti sin Q-nya itu sama dengan akar 3 dibagi 2 atau setengah akar 3. Nah, sinus berapa yang setengah akar 3? Oke, ada yang ingat? Itu adalah sinus 60 derajat. Berarti dapatlah sudut Q-nya sama dengan 60 derajat. Nah, yang ditanya adalah besar sudut R. Padahal yang kita dapat adalah sudut Q. Maka ingat,
besar sudut pada sebuah segitiga itu 180. Artinya sudut P-nya 45 derajat ditambah sudut Q-nya tadi yang kita dapat 60 derajat ditambah sudut R-nya yang ditanya itu harus 180 derajat. Dapatlah nanti sudut R-nya dari sini 180 dikurang penjumlahannya ini 105. Kalau kita kurangin dapatlah hasilnya 75 derajat. Berarti jawabannya adalah B. Oke, satu contoh lagi. Ini latihan 5. Latihan 1 halaman 243 nomor 5. Di situ diberikan sebuah segitiga yaitu segitiga ABC yang panjang AC-nya 21, panjang AB-nya 15 dan sinus C. Berarti sinusnya ini itu sama dengan 3/7. Yang ditanya adalah cos B. Maka kita pakai aturan sinus. Apa tadi? AB per sinus di hadapan si AB C. Itu sama dengan yang dikasih tahu kan si AC. Berarti AC per sin yang di hadapannya kan si B. Sin B. Tinggal kita masukin AB-nya berapa? AB-nya 15 per sin C-nya tadi 3/7 sama dengan AC-nya 21 per sin B. Oke, maka nanti dari sini kalau kita kali silang 15 sin B itu sama dengan 21 dikali 3/7, ya kan? 3 kali 3 9. Berarti dapatlah sin B nya sama dengan 9/15. Disederhanain ini menjadi bagi 3 berarti 3/5. Oke, dapatlah sinus. Yang ditanya adalah kosinus, maka pakailah perbandingan segitiga siku-siku. Kalau misalnya inilah sudut B nya, sinus itu kan depan bermiring, depannya 3, miringnya 5, maka ini triple Pitagoras di sini 4. Dapatlah cos betanya sama dengan 4/5. Kalau kita kali 2 ini sama dengan 8/10, samalah ini 0,8. Berarti jawabannya adalah D. Oke, begitulah cara memakai rumus aturan sin, dan nanti akan kita lanjut untuk aturan cos. Sampai di sini dulu. Salam.